Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu apa, desil itu apa, persentil itu apa? Yang jelas kalau kuartil itu dibagi 4, desil dibagi 10, dan persentil dibagi dengan 100. Kita ke slide yang selanjutnya. Kuartil, di sini ada pengertiannya. Kuartil adalah nilai yang memisahkan tiap-tiap 25% dalam distribusi frekuensi. Jadi kuartil itu adalah memisahkan sebanyak 25% dari distribusi frekuensi. Jadi kalau dibentukkan gambarnya seperti lonceng atau gunung, nah di sini ada kuartil. Jadi kuartil itu kan sebenarnya 4 ya, kuartil. Nah, jadi ada 425 di sini. Tapi mentok ya, kuartil itu ada 3 aja. Kayak ini garis-garis ini kuartil. Jadi kuartil itu hanya ada kuartil 1 sampai kuartil 3. Tapi yang dimaksud dengan kuartilnya atau jadi di sini ya. Di sini nih, memisahkan tiap 25%. Ya, jadi distribusi frekuensi dipisahkan 25%. Nah, dan kuartil itu hanya ada sampai ke 3. Tinggal dibaca saja di sini. Karena ini hanya teori, kita akan fokus kepada hitung-hitungannya. Nah, di sini tinggal dibaca. Kalau kuartil 1 berarti ada 25% dan sisanya 75%. Kalau kuartil 2 berarti 50%, sisanya juga sama 50%. Kuartil ketiga juga sama, nilai yang membatasi 75 dan 25 distribusi bagian atas. Jadi di sini ada asumsi bahwa teknik pengukuran kuartil, data yang diperoleh dari hasil pengukuran dalam bentuk numerik atau angka dan lazimnya setingkat skala interval. Jadi tinggal kita lihat ini nanti ya, dan ini hanya teori saja. Saya next. Nah, ini adalah contoh kuartil data tunggal. Rumusnya adalah seperempat N plus 1. Kalau untuk kuartil 2, ini untuk kuartil 1 tadi. Untuk kuartil 2, 2 per 4 N plus 1. Kuartil 3, 3 per 4 N plus 1. Jadi kalau kita hitung dari data ini, carilah nilai K1 atau kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari data berikut. Tinggal dimasukkan saja di sini. Tinggal dimasukkan saja di sini. N-nya berapa? N-nya adalah jumlah data. Ini jumlah data dihitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 ditambah 1, 12 dibagi 4 berarti 3. Apakah 3 itu jawabannya? Bukan. Nanti datanya diurutkan terlebih dahulu. Mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan di sini adalah cara mengerjakannya, yaitu pertama urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini datanya sudah urut. Datanya sudah urut, bisa dilihat di dalam video, datanya sudah urut. Dan untuk menghitung K1 itu seperempat dikali 11 tambah 1. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Ketemunya 3. Nah, 3 itu di mana? 3 itu berarti 4. Kemudian K2, 2 per 4 buka kurung dikali ya 11 ditambah 1 hasilnya adalah 6, berarti nanti ke 6 data ke 6 1 2 3 4 5 6 berarti hasilnya adalah 8. Dan yang terakhir untuk kuartil 3 3 per 4 dikali 11 tambah 1 hasilnya 9 dan ketemunya adalah di 9 3 3 3 berarti hasilnya adalah 10 dan disimpulkan ini. Kuartil 1 terletak pada urutan ketiga, nilainya adalah 4. Kuartil 2 ada di urutan ke-6, nilainya 8. Dan kuartil 3 ada di urutan ke-9 yang nilainya adalah 10. Ini untuk data tunggal. Oke, ini saya skip. Nah, di sini kuartil data kelompok. Kuartil data kelompok, rumusnya mirip-mirip median. Kalau dilihat rumusnya mirip-mirip dengan median. Jadi di sini menggunakan simbol QK sama dengan BB, ini tepi batas bawah kelas, ditambah I interval, buka kurung, K dibagi 4 dikali N, dibagi CFB ya, kumulatif sebelum ya. Sebelum, jadi mirip median dibagi dengan di sini frekuensi datanya berada di mana. Ini mirip sekali dengan median. Jadi kalau mahasiswa kemarin sudah bisa menghitung median, tinggal diterapkan di dalam kuartil, perhitungan kuartil data kelompok. Oke, ini rumusnya. Kita next. Nah, di sini ada contoh, ini ada data. Tentukanlah nilai dari K1, K2, dan K3. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita yang pertama adalah menentukan frekuensi kumulatif. Tujuannya buat apa? Untuk menentukan berada di mana letak kuartilnya ya. Jadi harus ada tambahan frekuensi kumulatif. Mahasiswa sudah tahu. Tinggal dianggap saja 0.
0 tambah 2, 2, 2 tambah 6, 8, 8 tambah 18, 26, 26 tambah 30, 56, dan seterusnya sampai bawah. Setelah itu bagaimana? Setelah itu, carilah letak K1, K2, dan K3. Untuk K1, ini untuk mencari K1 ya, rumusnya adalah K per 4 dikali N. Berarti seperempat dikali N. N itu total data. Kalau kita lihat total datanya ada 100. Berarti nanti, nih, letak kuartil 1 di 25, letak kuartil 2 di 50, dan letak kuartil 3 di 75 setelah menggunakan perhitungan ini. Jadi, hasilnya kita bisa lihat. Nah, di sini sudah langsung nih Q1, padahal belum ada pembahasan ya, tapi kita coba cek. Kita coba cek ke atas. Q1. Q1 itu nilainya adalah 25. Oke, 25 berarti nanti ada di sini. Di sini ya. Nilai Q1 kemungkinan besar ada di kelas yang ketiga. Kalau kita urutkan ya, ada di kelas yang ketiga. Sehingga tepi bawah kelasnya sudah diketahui ya, 40,5. Oke, CFB-nya adalah 8. CFB-nya adalah 8 dan frekuensinya adalah 18. Intervalnya adalah 10, jarak dari 41 sampai 50. Sehingga di sini benar ya tadi 40,5 ditambah intervalnya 10, tadi seperempat dikali 10 dikurangi 8, ini CFB-nya. Karena kan ketemunya tadi di frekuensi kumulatif yang ke-26, di atasnya adalah 8, maka di sini 8. Dan 18 ini adalah yang ada di sini ya, di lurusannya 26 ini. Makanya dimasukkan ke frekuensi ya, di sini. Dan ketika diolah hasilnya adalah 49,94. Dan nanti mahasiswa bisa cocokkan sendiri terkait dengan perhitungan yang ada selanjutnya. Dihitung sendiri untuk belajar. Jadi untuk kuartil silahkan dipelajari sendiri. Jadi saya hanya memberikan contoh perhitungan untuk yang kuartil 1. Oke, ini ada soal nanti akan dikerjakan, tapi saya skip dulu. Nah, selanjutnya kita masuk ke desil. Berarti kalau tadi kuartil membagi 4, kalau desil membagi 10, di mana masing-masing 10% dalam distribusi frekuensi. Jadi nanti bentuknya lonceng itu ada banyak ya. Ada 10 ruang kosong dan ada sampai desil ke-9. Ya, ada desil yang ke-9. Jadi maksudnya apa? Tinggal dibaca aja di sini. Silahkan mahasiswa baca. Nah, di sini juga sama sebenarnya penjelasannya sama seperti yang tadi kuartil ya. Kalau di sini suatu nilai yang membatasi 10% distribusi bagian bawah dan 90% bagian atas untuk desil 1 dan seterusnya sampai desil yang ke-9. Nah, di sini dalam hal ini desil kedua dapat diidentikan dengan pengukuran median dan kuartil kedua. Berarti kalau misalkan ditemukan hasil ini ya, perhitungan desil 2 itu biasanya sama dengan nilai median kalau soalnya sama, dan sama dengan kuartil yang ketiga kalau soalnya sama ya. Jadi begitu ini pengertiannya. Silahkan dibaca untuk desil. Kemudian ini rumus tunggal untuk desil ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa desil adalah pembaginya 10. Jadi rumusnya adalah di sini D1, untuk D1 berarti kan di sini N harusnya ya. N per 10, atau mungkin I ya, I per 10 N plus 1, karena I itu kan keberapanya, misalnya desil 1, berarti kan I-nya 1, I, atau desil 2, misalnya kan DI, ya. Di sini berarti 2 per 10 N plus 1, jadi disesuaikan dengan data yang ada di sini ya. Di sini contoh soalnya, sepertinya masih sama dengan data yang tadi, tinggal mencari menggunakan rumus ini. Bagaimana hasilnya? Kita lihat, diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian masukkan satu persatu ke dalam rumus. Jadi di sini menggunakan teknik pembulatan, apabila kurang atau sama dengan 5 dibulatkan ke bawah. Tapi kalau lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Berarti ini dibulatkan ke bawah semua, 1,2. Setelah dihitung ya, 1/10 ditambah 11 plus 2 hasilnya 1,2 dibulatkan 1. Selanjutnya sampai bawah. Nah, ini kalau 10,8 dibulatkannya ke atas. Kalau ini masih kurang dari 5 sehingga dibulatkannya ke bawah.
Sehingga ditemukan 1, 2, 7, dan 11. Nah, masing-masing ini kan letak, baru letaknya. Nah, berapa nilai asli dari ini data ke-1? Kita cek. Jadi data ke-1 itu nilainya 2. Jadi desil 1 itu adalah 2. Desil 2 itu hasilnya 3. Desil 6 itu hasilnya 9. Desil 9 hasilnya adalah 12. Jadi bisa dibaca di sini untuk data tunggal. Bagaimana dengan data kelompok? Nah, ini ada soal, saya skip. Nah, bagaimana dengan data kelompok? Rumusnya sama. Sama dengan yang kuartil tadi, hanya dibedakan pembaginya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi terkait dengan rumus desil data kelompok. Hanya berbeda di sini. BB itu sama, tepi bawah kelas. Ya, batas kelas ya, tepi batas kelas bawah. Tapi batas kelas bawah interval K ini ya tinggal nanti lihat ya desil berapa ya. Desil berapa nanti dilihat ya. Misalnya desil 2 berarti 2/10 dikali N. Datanya misalnya 20 berarti kali 20. CFB kumulatif sebelum tempat daripada desilnya. Nanti dijelaskan menggunakan data kelompoknya. Sampai sini mudah-mudahan mahasiswa paham. Jadi mau saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini datanya masih sama. Datanya masih sama, tentukan letak dan nilai D2, D6, dan D9 menggunakan data ini. Berarti nanti akan ada tambahan data frekuensi kumulatif. Nah, lagi-lagi muncul. Dan bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita mencari letak desilnya. Letak desilnya menggunakan rumus ini. Untuk desil 1 kita cari, berarti 1/10 dikali dengan N. Sebenarnya ini bukan 1 ya, ini I ya. Misalnya desil 2, berarti kan tinggal ganti 2. Ya, karena yang ditanyakan desil 2, berarti 2/10 dikali 100, hasilnya adalah 20. Kita cari di frekuensi kumulatif. Kalau di sini nggak mungkin, berarti dia berada di datanya sama nih, di 26 di frekuensi kumulatif. Berarti nanti CFB-nya 8, frekuensinya 18, tepi batas bawah kelasnya 40,5 ya, dan nanti di rumus yang ini berarti nanti 2/10 dikali N. Kita lihat untuk desil 2 hasilnya. Nah, ini ada kesalahan. Harusnya di sini 2/10 dikali 100. Nanti coba mahasiswa ganti atau mungkin saya yang salah ketik. Di sini harusnya ini 2/10 ya, bukan 1/10. Kalau 1/10 berarti itu desil 1. Padahal yang kita cari adalah desil 2. Berarti sini 2/10 kali 100 dikurangi 8 dibagi 18. Nah, baru dihitung ketemunya adalah 41,61. Nah, kalau misalkan kok ketemunya ini perkalian ini ternyata ketemunya ini, berarti ini jawabannya salah. Ini harus diganti dulu dengan 2. Mungkin yang bawahnya sudah benar. Nanti tinggal mahasiswa cek sendiri ya. Silakan cek sendiri untuk perhitungan desil. Lanjut untuk persentil sama. Persentil tuh nanti ada banyak sekali di mana masing-masing itu mewakili 1%. Berarti nanti sampai 99 ya. Jadi ada 99 nanti. 99 ruang kosong di mana ruangan itu berisikan ini 1%. Dan persentil itu hanya sampai 99, tidak sampai 100. Nah, tinggal dibaca saja di sini. Tinggal dibaca saja di sini. Ini hanya sekedar teori. Nah, ini juga sama, sekedar teori. Nanti saya juga akan kasih ya PPT-nya di dalam Google Classroom. Saya lanjut lagi. Nah, ini untuk mencari, mohon maaf ini PPT-nya belum saya edit ya, ternyata pecah-pecah. Nah, di sini ada persentil ya, data tunggal. Di sini ada rumusnya. Misalnya persentil keberapa? Di sini K N+1 dibagi 100, atau mungkin di sini kalau dipecah K/100 dikali N+1 sebenarnya sama aja. Ini hanya saya pecah saja. Jadi ketika di sini ada soal, tentukan letak P20 serta nilainya dari data berikut ini. Ini ada datanya. Jadi datanya sama ya cara menghitungnya. Tinggal diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Waduh, acak-acakan, gak enak banget nih, mohon maaf ya. Dan di sini ada perhitungannya. Di sini sudah ada perhitungannya. Nanti tinggal mahasiswa cari sendiri ya, karena kebetulan datanya tumpang tindih, mohon maaf, saya langsung skip saja. Nah, rumusnya juga sama untuk yang data kelompok. Yang data kelompok di sini bisa dilihat hanya yang membedakan di sini dibagi 100, komponennya sama saja, tidak ada yang berubah. Jadi
tinggal dibaca ya. Untuk CFB, untuk frekuensi itu sama. Dan di sini ada contohnya. Contohnya juga sama, soalnya masih sama. Kita tinggal ini di perintahnya carikan atau tentukan nilai dari persentil 50 dan 75. Jadi sama, masih kumulatif. Nah, bagaimana cara mencari letak persentilnya? Tinggal di sini ya, sama ya. 50 per 100 dikali 100 sehingga letaknya di 50 untuk P50. Berarti nanti akan ada di sini. Akan ada di sini. CFB-nya 26, frekuensinya 30, tepi batas bawah kelasnya 50,5 dan nanti intervalnya adalah 10. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus nih di sini. Ya, 50,5 ditambah 10, 50 per 100 dikali 100 dikurangi 26 tadi ya, dan 30. Kalau tidak percaya kita cek ya di sini ya. Ya, 26 untuk CFB dan di sini frekuensinya. Ini tepi batas bawah kelasnya dan intervalnya adalah 10. Jadi nanti ketika dihitung hasilnya adalah 58,5. Kita cek apakah benar di kisaran itu, benar ya. 58,5 itu ada di kelas yang keempat, yaitu data dari 51 sampai 60. Nah, jadi seperti itu ya teknik perhitungan desil, persentil, dan kuartil atau kuartil, desil, dan persentil. Nah, di sini ada soal, mungkin soalnya sama, ini adalah tugas yang harus mahasiswa kerjakan. Silahkan mahasiswa kerjakan dan dikumpul dalam Google Classroom. Di sini ada kesalahan, mohon maaf. Di sini ada kesalahan, harusnya di sini 75 ya. Ini sudah saya koreksi, jadi kalau mahasiswa tidak melihat videonya mungkin nggak akan paham. Di sini hanya kesalahan di sini ya, hanya kesalahan di sini ya. Harusnya kan 70-74, terus di sini 75. Di sini malah masih tetap 74. Harusnya tetap di sini harusnya diganti ya 75. Jadi nanti data yang benar adalah 75. Silakan mahasiswa kerjakan soal ini ya. Perintahnya apa aja nanti ada di Google Classroom. Menghitung desil, persentil, kuartil berapa aja nanti akan ada di Google Classroom. Oke, selamat belajar. Jangan lupa untuk persiapan UTS, dan UTS-nya akan dilakukan secara daring. Sampai sini saja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.